wabarakatuh. Saya Novi Kusuma. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kajian kami mengenai kebijakan ekspor dan impor berdasarkan Permendak terbaru. Nah, latar belakang dari pengkajian ini di mana kami melihat Peraturan Menteri Perdagangan terus diperbarui untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Dengan adanya kebijakan dan aturan yang terus diperbarui ini, kami melakukan pengkajian agar dapat mudah dipahami. Nah, tujuan untuk pengkajian ini kami melakukan pengkajian ini untuk mengenal dan memperdalam pemahaman mengenai kebijakan dan aturan tersebut. Apakah aturan tersebut dapat memberikan atau mendukung efisiensi perdagangan yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan impor yang diatur dalam Permendak Nomor 16 Tahun 2025. Jadi, tujuan dari Permendak ini yaitu yang pertama, mengendalikan impor, lalu efisiensi perdagangan dan perlindungan terhadap industri, juga memperketat pengawasan, lalu yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi, untuk dasar hukum dari kebijakan impor sendiri, yang pertama ada dari PP nomor 29 tahun 2021, di sini menjelaskan mengenai penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan impor. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Perdagangan. Nah, dari UU Perdagangan ini, kita dapat menetapkan persyaratan bagi importir. Lalu, untuk latar belakang revisi kebijakan ini, nah latar belakangnya itu untuk memperjelas seperti kategori barang impor, lalu memperketat persyaratan importir, juga menyesuaikan izin impor dengan neraca komoditas yang ada. Selanjutnya ada pokok-pokok ketentuan impor. Yang pertama ini ada kategori barang. Nah, kategori barang ini terbagi menjadi 3, yaitu ada barang bebas impor. Nah, barang bebas impor ini barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi dan juga dilarang. Lalu ada barang dibatasi impor. Nah, barang dibatasi impor ini dapat dilihat di Permendak nomor 22 tahun 2025. Lalu yang ketiga ini barang yang dilarang impor. Nah, jadi barang ini izin impornya itu dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Lalu untuk persyaratan dari importir sendiri, importir ini wajib memiliki NIB yang dapat berfungsi sebagai API atau angka pengenal impor. Nah, jadi selain kita harus memiliki NIB, kita juga harus memiliki hak akses untuk impor tersebut. Selanjutnya, untuk mekanisme perizinan impor sendiri, yaitu yang pertama pengajuan izin ini dilakukan secara elektronik yang terhubung dengan sistem OSS. Dapat dilihat di pasal 11 Permendak nomor 16 tahun 2025. Lalu adanya pemeriksaan administratif di pasal 12. Lalu ada penerbitan perizinan persetujuan impor di pasal 15. Lalu yang selanjutnya ada mekanisme pengawasan. Nah, mekanisme pengawasan ini dapat dilihat di pasal 16, lalu di pasal 42 mengenai pengawasan, lalu juga ada di pasal 68 mengenai sanksi. Untuk perubahan aturan dari Permendak nomor 16 tahun 2025 ini, yaitu pencabutan persetujuan impor khusus, lalu adanya revisi kriteria, lalu adanya pengawasan dan pelaporan, lalu aturan klaster, juga pengetatan pengawasan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. OSS adalah platform yang mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh berbagai izin usaha termasuk izin ekspor dengan prosedur yang cepat dan efisien. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mendaftar NIB yang berfungsi sebagai tanda pendaftaran dan akses layanan bea cukai untuk ekspor dan impor. Nah, sistem ini itu terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memudahkan verifikasi, pengawasan, serta pengelolaan perizinan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya adalah SINSW. Nah, SINSW ini untuk mempercepat komunikasi serta pertukaran data elektronik antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dalam ekspor dan impor. SINSW ini mendukung kelancaran prosedur bea cukai dan izin teknis, sehingga prosedur barang ekspor dan impor menjadi lebih cepat dan lebih transparan. Selanjutnya adalah ET. ET adalah status resmi yang wajib dimiliki oleh eksportir sebagai bukti terdaftar untuk kegiatan ekspor. Status ini memuat data penting seperti nomor ET, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan identitas eksportir, serta menjadi salah satu persyaratan administratif ekspor.
Selanjutnya adalah PE. PE adalah izin usaha atau izin khusus yang diperlukan eksportir untuk mengekspor jenis barang tertentu yang diawasi oleh pemerintah, terutama yang memerlukan pengawasan ekstra. Dokumen PE memuat rincian ekspor seperti nomor persetujuan, data eksportir, kategori barang, dan masa berlaku izin. Berfungsi untuk persyaratan teknis untuk memastikan ekspor barang tersebut dilakukan secara legal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan ekspor di tahun 2024 sampai dengan 2025, terutama pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024, yang mana pada Permendak Nomor 11 Tahun 2024 tersebut itu mengubah ketentuan pada pasal 49, yang mana pertama, dalam pasal tersebut mengubah izin ekspor produk hasil pengolahan dan atau hasil pemurnian berupa yang pertama konsentrat laterit yaitu gutit, hematit, dan magnetit, kemudian konsentrat tembaga, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan lumpur anoda atau anoda slime dengan kadar-kadar yang telah ditentukan. Yang awalnya produk-produk tersebut itu hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 menjadi hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dibuktikan dengan nomor dan juga tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dari kantor pabean. Kemudian 2, barang pertambangan yang telah disebutkan tadi dengan kadar yang telah ditentukan hanya dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, kemudian keperluan ekspor kembali, dan atau keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan atau scrap berupa logam. Nah, peraturan tersebut atau kebijakan tersebut awalnya akan diterapkan pada tanggal 1 Juni tahun 2024, namun dirubah menjadi berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan 21 tahun 2024 atas Peraturan Menteri Perdagangan 23 tahun 2023. Nah, perubahan yang dilakukan ada dua fokus perubahan, yaitu penambahan pasal 52A dan penyesuaian atau perubahan pada lampiran 1, 4, dan 5. Nah, pada penambahan pasal 52A substansi utamanya yaitu memberikan kelonggaran pada ekspor kratom. Nah, dari isi pasal 52A yaitu untuk ekspor kratom yang sudah memiliki nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor sebelum peraturan ini berlaku, ekspor dapat dilakukan tanpa 1. Perizinan berusaha di bidang ekspor, 2. Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis ekspor oleh surveyor. Nah, jadi pada pasal 52A ini pemerintah memberi kelonggaran bagi eksportir kratom yang sudah berproses sebelum aturan ini diberlakukan. Nah, selanjutnya itu penyesuaian pada lampiran 1, 4, dan 5. Nah, substansi utamanya itu pada lampiran 1 dilakukan penyesuaian pada daftar barang yang memerlukan izin ekspor terkhususnya sarang burung walet, beras, kratom, dan pasir laut. Nah, untuk pada lampiran 4 dan 5 itu perubahan atau penyesuaian daftar barang yang dikendalikan dan diawasi ekspornya. Dan yang kedua, memasukkan hasil sedimentasi laut ke dalam kategori barang ekspor yang memerlukan pengawasan ketat. Dan ya, itu saja. Itu merupakan, jadi pada Peraturan Menteri Perdagangan 21 tahun 2024 memiliki dua fokus perubahan, yaitu pada pasal 52A dan pada lampiran 1, 4, dan 5. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ini saya Sapna Syahiranisaka akan menjelaskan bagian Permendak nomor 9 tahun 2025. Bagian selanjutnya adalah mekanisme perubahan data pada pasal 8.
Perubahan pertama menegaskan bahwa permohonan perubahan perizinan ekspor wajib dilakukan secara elektronik melalui SINSW atau INA Trade. Data yang dapat diubah meliputi identitas eksportir, kode HS, jumlah atau jenis barang, serta pelabuhan MON. Selain itu, aturan ini juga menegaskan adanya sanksi tegas jika data yang diajukan tidak sah atau tidak sesuai ketentuan. Lalu yang selanjutnya ada mekanisme perpanjangan izin pasal 10. Pada pasal 10 memperketat waktu pengajuan perpanjangan ekspor. Itu permohonan kini harus diajukan paling lambat 7 hari kerja dan paling cepat 30 hari sebelum izin berakhir, serta seluruh prosesnya wajib dilakukan secara daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban administrasi dan menghindari keterlambatan pada ekspor. Lalu yang selanjutnya adalah penataan ulang kawasan khusus pasal 18. Itu dilakukannya penyesuaian terkait tata cara ekspor di kawasan khusus seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Seluruh sistem perizinan ekspor di kawasan ini kini terintegrasi secara nasional melalui koneksi antara OSS, SINSW, dan INATRADE. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekspor yang lebih terpadu, efisien, dan transparan. Lalu yang selanjutnya adalah penegasan sanksi administrasi pasal 41 dan 42, yaitu mempertegas sanksi administrasi bagi eksportir yang melakukan pelanggaran. Sanksinya bisa berupa pembekuan, suspensi, atau bahkan pencabutan izin ekspor, serta masa tunggu 1 tahun bagi eksportir yang izinnya telah dicabut sebelum dapat mengajukan kembali. Selanjutnya lagi ada perubahan dan penyesuaian lampiran terakhir, yaitu dilakukan penyesuaian terhadap lampiran peraturan, terutama pada daftar komoditas yang terkena perubahan dokumen dan syarat ekspor. Perubahan ini juga mencakup pengecualian tertentu, misalnya untuk UMKM atau produk hasil hutan tertentu, agar kebijakan ekspor tetap adil dan proporsional bagi semua pelaku usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh dampak di dunia usaha. Contoh yang akan saya berikan yaitu kembali dibukanya kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia. Sebelumnya, kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia itu dilarang mulai dari tahun 2003. Namun, kegiatan ekspor pasir laut tersebut mulai dibuka kembali dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendag nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor, serta diatur juga dalam Permendag nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendag nomor 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Menurut Direktorat Jenderal Perdagangan, dibuka kembalinya kegiatan ekspor pasir laut tersebut merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Nah, karena adanya perubahan regulasi tersebut, kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia dapat kembali dilakukan, sehingga para pelaku usaha yang melakukan ekspor pasir laut pun dapat menjalankan usahanya kembali untuk mengekspor pasir lautnya ke negara lain. Dari kesimpulannya, kebijakan ekspor impor Indonesia memasuki tahap transformasi dengan didorong sentuhan digitalisasi dan penajaman pengawasan. Seluruh norma Permendag terbaru, baik dari Permendag nomor 16 tahun 2025 untuk impor maupun Permendag nomor 23 tahun 2023 beserta modifikasinya untuk ekspor menyulam jejaring hukum yang lebih lentur namun berinstrumen ketat. Kebijakan tersebut layaknya saringan benang halus dalam industri tekstil, menyaring arus keluar masuk produk demi terjaganya keseimbangan domestik. Penerapan sistem elektronik OSS dan SINSW menandakan era baru tata kelola borderless yang minim gesekan manual. Penyederhanaan izin dan pengetatan pelaporan menegaskan posisi negara bukan sekedar penjaga gerbang, namun juga arsitek ekosistem bisnis yang adaptif. Penataan kategori barang dan penguatan syariat NIB dan pengawasan pelaku usaha secara kolektif membangun benteng kemandirian industri, tetapi tetap terbuka terhadap turbulensi global. Bersama ini, perubahan regulasi bukan sekedar wacana, melainkan alat vital pelampung dalam pusaran kompetisi. Konektivitas dokumen daring melahirkan transparansi, sedangkan penegasan sanksi administratif menata ulang peta insentif dan disinsentif dalam dunia usaha.